Saudara Kapolri, Anda bertanggung jawab untuk ini. Karena ini pasukanmu. Sekarang pimpinan, saya ingin memberi penguatan kepada keluarga ini. Karena tidak ada yang lain kita bisa ucapkan keluar kecuali kata yang kami rangkai dalam kalimat yang kami susun sebagai kontemplasi penguatan ibu dan keluarga. Ini kontemplasi saya, dan saya membayangkan Sungai Rawara itu. Karena saya juga lahir dari pinggiran sungai, namanya Sungai Asahan. Itu ombaknya atau arusnya keras sekali. Arum jeramnya terbaik nomor 2 di dunia. Jadi saya paham mengenai sungai ini. Di sebuah sungai yang terletak di timur Indonesia, seorang polisi tenggelam dalam senyap. Bukan karena ia lupa jalan pulang, bukan karena ia berpaling dari tugasnya, tapi karena negara yang mengutusnya pergi seperti tak bersedia lagi menunggu kepulangannya. Ia bukan sekadar seorang lelaki yang tergelincir. Dan saya tahu seorang polisi, apalagi serse, apalagi seorang Marbun, keturunannya Banjar Nahor, orang yang tumbuh besar di Dolok Sanggul dan tepian Bakkara, pinggiran Danau Toba, Tipang Bakti Raja, tempatnya Pak Sinaga dan leluhurnya Raja Lotung memberi tempat bagi dia. Adalah orang-orang hebat. Ia adalah seorang aparat, seorang petugas hukum, seorang yang dipercayakan oleh negara untuk menghadapi yang tak bisa dihadapi sembarang orang, KKB. Lalu bagaimana negara bisa begitu cepat melupakannya, Pak Kapolda? Bagaimana bisa sungai itu hanya ditelusuri sekejap, lalu diberi garis batas bahwa tak ada lagi yang perlu dicari? Seorang hilang dalam tugas, dan negara yang mengutusnya seakan tak lagi ingin tahu di mana ia berada. Saudara Kapolri, Anda bertanggung jawab untuk ini. Karena ini pasukanmu. Kita tak tahu di mana batas antara keberanian dan kesia-siaan dalam hal ini. Antara berani dan kesia-siaan. Kita tak tahu apakah seorang perwira yang menghilang itu telah dianggap selesai oleh lembaga yang seharusnya merawat ingatan tentang dia. Yang kita tahu adalah ada yang terbengkalai. Ada sebuah nama yang tak sempat diukir dalam batu peringatan. Ada seorang lelaki yang seolah hanya sebentar menjadi bagian dari sejarah sebelum riwayatnya terhapus dalam kecepatan administrasi. Sebuah pertanyaan yang nggak bisa dijawab atas pertanyaan anak kecilnya. Di mana ayahku kalau aku hendak pergi berziarah? Negara memiliki banyak cara untuk membentuk amnesia. Ia bisa memotong durasi pencarian. Ia bisa menghentikan laporan, ia bisa menutup kasus tanpa pengumuman yang memadai. Tapi yang tak bisa ia bungkam adalah ingatan. Ingatan tentang seorang perwira yang menghilang dalam tugas, tentang sungai yang tak cukup lama dijelajahinya, tentang keluarga yang masih menunggu kepastian entah kapan datangnya. Di bawah aliran sungai itu, pimpinan, mungkin ada sesuatu yang masih bertahan. Barangkali sebuah seragam yang terperangkap di antara akar-akar tumbuhan di situ. Barangkali jejak langkah terakhir di tepi lumpur yang tak sempat dilihat. Barangkali kebenaran yang terlalu dini dihentikan. Yang pasti ada sebuah kehilangan yang seharusnya tak dibiarkan menjadi sekedar statistik, angka-angka pasukan Polri yang hilang di medan tugas. Karena yang hilang bukan hanya tubuh seorang aparat, tapi juga tanggung jawab negara terhadap mereka yang telah berani berjalan ke garis depan. Atas kontemplasi ini pimpinan dan kawan-kawan Komisi 3 yang terhormat, saya mengusulkan jangan hentikan perkara ini. Kita lanjutkan meminta untuk penjelasan lebih detail, meminta Kapolri membentuk tim khusus, mengusut, membongkar, mencari informasi sejernih-jernihnya tentang kehilangan seorang serse terbaik kita, saudara AKP Tommy S. Marbun, agar anak kecil yang ditinggalkan di rumahnya pada waktunya mendapatkan jawaban dari negara tentang keberadaan ayahnya. Saya respect kepada keluarga ini,
keadilan tidak boleh berhenti. Kami bersama ibu, kami bersama keluarga ini, kami bersama kita semua untuk mencari keadilan itu. Terima kasih pimpinan.